Kalau yang aku dengar dulu ketika bandar besar di sini hanya satu, dia bayar 250 juta per minggu. Bah. Tapi sekarang bandar besar di sini yang terkenal itu ada dua, ya kan? Jadi mereka sekarang menyetor 150 juta per minggu. Jadi 2 kali 150, 300 juta lah setorannya per minggu. Ngeri kali dia. Kalau sekarang bandar-bandar jumlah bandar kau bilang, ya yang tahu ada 2 bandar besar tuh. Ya, cuma ada bandar-bandar kecil, ya kan? Oh, ada juga itu Pak Udin? Ada bandar-bandar kecil ya. Seperti di Jalan Semasari, ada di Jalan Toba, banyak tempat lah. Itu nyetor juga itu Pak Udin? Itu yang ku dengar ya, sebenarnya nggak sampai ke tingkat puncaknya, pucuk. komandan satunya. Oh. Jadi di tingkat bawahannya lah bermain api ya kan. Gitu ya Pak Udin. Makanya bebas berjualan kan. Kita lihat lah yang menangkap hanya Poldasu. Iya sih, iya. Ditangkap Poldasu, baik itu yang di THM maupun yang seperti di Kelurahan Kalimantan. Iya. Karena Poldasu yang menangkap, ya seperti ya hanya setelah mereka berjualan lagi. Sekarang pergi ke sana. Terminal Spadame di Jalan Batu, di Jalan Agur, di Jalan Sumosari. Semua tempat lah. Masih beroperasi dia Pak Udin? Masih, karena Polres Siantar ini tidak ada menangkap bandarnya, mereka hanya menangkap kurcita-kurcita. Jadi kalau kayak gitu Pak Udin jumlahnya yang disetorkan, pertanyaannya Pak Udin, dari mana sih para bandar itu mendapatkan uang sebesar itu? Jadi ini lah, aku pengetahuan ya. Iya. Gak usah kau tanya dari mana ini aku tahu, kan gitu Iya. ada. Bahwasanya sagu itu dibeli bandar ini dari distributornya, itu paling mahal 300 juta per kilo. Nah terus. Jadi ini mereka cincang. Mereka cincang itu 1 gram itu tak berapa puluh paket. Ya kan? Jadi 1 gram itu nilainya jadi 2 juta. Wah. Kalau dijual ecer. Nah, baru kalau itu seminggu minimal laku 1 kilo. Berarti kalau 2 juta 1 gram berarti 1 kilo itu menjadi 2 miliar. Nah, dan itu laku seminggu minimalnya. Habis. Nah, bayangkan lah. 300 juta menjadi 2 miliar. Berarti kan bandarnya untung 1,7 miliar per minggu. Makanya bisa dibagi-baginya kemana-mana. Dia ambil dia aja sama dia 500 juta, 1,2 miliar dibagi-bagi lagi semua. Termasuk kepada ya kita wartawan lah ya kan, oknum-oknum wartawan yang mau firman stabil ya kan. Iya. Udah dikasih kepada APH ya kan. Ya, makanya aman. Iya. Belum lagi penduduk-penduduk sekitar, ibu-ibu, mereka bagi juga, pintar bandarnya. Diantar ke rumah-rumah ibu itu, paling tidak 25.000, 30.000 bahkan lebih per hari. Jadi Pak Udin itu sistem pembayarannya itu untuk APH itu menurut sepengetahuan Pak Udin bayar di awal baru beroperasi atau beroperasi dulu baru dibayar atau baru disetor? Gimana Pak Udin? Ya, bayar di awal lah, bayar dulu baru beroperasi. APH kan nggak percaya maka beroperasi dulu berbayar. Memangnya seperti pesan beras mau pesta ya kan? Nah, ini bayar dulu di depan baru beroperasi. Nah, gitu Pak Udin ya. iya. Kemudian Pak Udin, kalau para bandar ini, pengedar ini, pembeli juga, biasanya mereka itu menggunakan istilah-istilah bagaimana sih Pak Udin supaya tidak diketahui masyarakat umum, atau apa sih kode-kode tertentu yang sering digunakan mereka dalam transaksi narkoba itu Pak Udin? Silakan Pak Udin. Oh, kalau yang sepengetahuanku itu kan istilah untuk sabu ini ada yang setahuanku ada 2. Pertama disebut buah, ya kan? Nah, baru yang kedua disebut minyak, ya kan? Nah, jadi kalau sistemnya itu ya kalau dulu ya semua offline. Ya datang ke sana ke tempat lokalisasi, lokasi penjualan, ya kan? Beli, bisa langsung beli. Jadi di situ di tempat peredaran itu ada istilah-istilah kenjiro. Apa itu? Kenjiro ini adalah orang yang bertugas memantau orang-orang yang keluar masuk ke lokasi itu. Oh. Nah, ketika mereka mencurigai itu adalah petugas, ada kodenya mereka Sampaikan kepada kepala regu dan pemegang gudang. Nah, Gudang itu apa maksudnya Pak Udin? ya gudang itu gudang eceran. Ya tempat sabu-sabu yang udah diketeng-ketengi di klip-klip itu. Di situ ada gudangnya, gudang eceran namanya. Baru nanti pembelinya ini ada istilah becak lagi. Apalagi becak ini Pak Udin? Ini becak ini adalah orang yang menjemput membantu pembeli mendapatkan sabu itu. Jadi si becak inilah yang ngambil uangnya, baru mengambil ke gudang dan mengantarkan ke si pembeli. Nah, dan nanti si becak ini dapat tip lah 10.000, 5.000 dari si pembeli itu. Banyak juga yang berperan ya Pak Udin dalam transaksinya itu ya Pak Udin. Mulai dari kayak tukang becak tadi, istilahnya. Nah, kemudian ada juga penjaga gudang ya Pak Udin. Iya, ada koordinator lapangan. Kalau yang di daerah kami itu dulu sekali beroperasi minimal 40 orang. 40 orang ya Pak Udin. Dan semua itu dapat uang tip semua aja Pak Udin. Dapat gaji harian lah. Dan itu bervariasi ya Pak Udin jumlahnya. Iya, kalau dulu ya paling rendah itu gajinya 200.000 per hari. Ya, pokoknya sangat fantastis lah. Dulu itu ketika offline. Nah, ketika kemudian ada raja-raja di sini ya kan, penangkapan kecil-kecilan. Mereka meningkatkan lagi sistemnya. Kayak mana itu Pak Udin? Mereka ini udah sistem COD. COD, Ya. kayak mana itu Pak? Ya, artinya pesan ya kan nanti diantar ke tempat melalui HP. Jadi nanti ada semacam adminnya masuk pesanan. Kami misalnya di posisi di Jalan Kartini ya kan, dekat dekat Roti Ganda ya kan. Nanti diantar di situ. Baru udah lebih canggih lagi, di type dulu duitnya. Bah. Jadi sangat luar biasa. Jadi
kita miris lah. Jadi sistem ini aku tahu, kan gitu kan? Masa polisi nggak tahu? Ya kan? Kan luar biasa. Aku aja nggak terdidik dalam dunia intelijen kan tahu. Padahal orang polisi nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, kan gitu. Yang kita mirisnya atau sama sekali tidak mau tahu, ya kan? Atau TST tahu sama tahu, sangat rusak lah ya kan? Sangat rusak. Jadi harusnya Kapolres ini malu lah ya. Nah, masa orang Polda dan Kasdok si Partiri ini ya kan mundurkan diri aja lah ya kan? Masa Polda itu bisa menangkap di sini? Mereka tidak bisa. Padahal ini wilayah mereka, ya kan? Areal mereka. Apa yang tak tahu mereka di sini, ya kan? Apa yang tak tahu? Sedangkan pencuri kaki ayam yang di Simpang Rambu Merah bisa mereka dapat, ya kan? Padahal tidak melalui CCTV, gitu kan? Jadi ini kita heran. Jadi karena minimnya aksi daripada pihak polisi, pihak aparat ini untuk menangkap dan memberantas peredaran sabu ini. Jadi info-info yang tadi Pak Anto bilang itu, pada zaman mereka UPT 150 juta sampai sekian ratus juta per minggu itu menjadi kuat kebenarannya kan.